ada kabar ataupun diberitakan bantuan di berbagai daerah sudah mulai dicairkan. Program PKH tahap pertama dan BPNT tahap pertama melalui media sosial grup dari program bantuan sosial itu sendiri. Bahkan sebagian KPM ada yang menyampaikan lewat bukti struk yang beliau posting. Nah, teman-teman, apakah ini benar bantuan PKH tahap pertama dan BPNT sudah mulai dicairkan? Kita akan cek korelasinya lewat sistem 6NG. Kemudian informasi pencairannya, apakah itu sudah disalurkan di daerah-daerah yang sudah dijelaskan lewat postingan sebagian KPM tersebut. Kemudian kita juga akan menyampaikan informasi update terbaru bantuan dampak El Nino yang sudah dicairkan merata ke berbagai daerah. Silakan ditonton video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman sahabat YouTube semuanya yang selalu standby di channel ini. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Di video kali ini kita akan coba menjelaskan informasi kebenaran terkait adanya update sebagian KPM yang sudah mengatakan bahwa bantuan PKH dan BPNT cair di daerah-daerah tersebut. Nah, informasinya apakah valid? Kemudian bantuan PKH dan BPNT ini apakah mungkin sudah dicairkan, sedangkan di data 6NG belum ada update dalam proses tahap terakhir. Jadi teman-teman sahabat sosial, sebelum saya menjelaskan, yang baru gabung di channel ini silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Jangan lupa kunjungi halaman Facebook resmi kami, Media Bansos, linknya ada di bagian deskripsi. Program bantuan PKH dan BPNT memang akhir-akhir ini banyak yang menebak kapan waktu pencairannya, atau sebagian KPM ada yang sudah memposting bantuan tersebut sudah dicairkan di daerah itu. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui, bantuan PKH dan BPNT itu tidak langsung bisa dicairkan. Ada beberapa proses di dalam sistem. Yang pertama, mulai dari pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan, itu adalah proses verifikasi data. Setiap pendamping utusan dari Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi data, baik itu secara langsung ataupun secara data di data keluarganya. Mereka akan melakukan korelasi untuk pencocokan apakah KPM tersebut benar-benar layak atau tidak menerima program bantuan sosial. Nah, teman-teman, ketika sudah proses verifikasi, maka datanya dikirim ke Kementerian Sosial, baru nanti akan diinput di dalam data 6NG. Dalam data 6NG ada nama-nama KPM yang berhak cair bantuannya di periode setiap tahapnya. Ada 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Nah, dalam data 6NG tersebut, itu prosesnya dilakukan secara bertahap. Tidak semua KPM langsung tertera namanya dalam 6NG. Jadi teman-teman sahabat sosial, update data terakhir bahwa 6NG menyatakan untuk BPNT itu periode salurnya Januari sampai dengan Februari lewat KKS, sedangkan lewat PT Pos Indonesia periode salurnya Januari sampai dengan Maret 2024. Nah, untuk PT Pos Indonesia PKH itu periode salurnya 3 bulan sama dengan lewat ATM KKS 3 bulan, Januari Maret 2024. Nah, untuk keterangan proses rekeningnya bagaimana dan keterangan SP2D-nya. Untuk BPNT, sebagian KPM sudah berhasil proses rekeningnya, namun sebagian KPM masih proses verifikasi rekening. Sedangkan keterangan SP2D-nya semuanya masih belum SPM.
Nah, untuk PKH, sebagian KPM itu masih strip di keterangan SP2D-nya. Bahkan di proses keterangan rekeningnya masih verifikasi rekening. Nah, teman-teman sahabat sosial, bahkan di akhir-akhir kemarin itu sempat hilang data salurnya BPNT dengan PKH. Nah, teman-teman, itu perlu diketahui karena proses ini dilakukan secara detail agar bantuan PKH dan BPNT dapat tersalurkan kepada penerima manfaat yang benar-benar layak menerima. Bahkan di tahun 2023, Kementerian Sosial menemukan ada sebanyak 2,2 juta penerima manfaat program bantuan sosial yang masuk dalam ketidaklayakan menerima program bansos. Jadi, sebanyak itulah yang digraduasi dari penerima bantuan sosial. Maka akan ada KPM hasil validasi data baru dan KPM susulan di akhir tahun kemarin sampai dengan di awal tahun ini. Jangan kaget teman-teman sahabat sosial ketika bantuannya nanti sudah disalurkan, namun bantuan bagi teman-teman tidak diterima, itu artinya sudah masuk dalam ketidaklayakan penerima manfaat. Ini kinerja dari Kementerian Sosial. Nah, bagaimana dengan korelasinya? Ada beberapa daerah yang menyampaikan bahwa bantuannya sudah cair. Kita akan sampaikan terlebih dahulu lewat salah satu anggota WhatsApp, yaitu PKH. Ini menyampaikan informasinya, diteruskan juga. Info pencairan Bansos PKH tahap 1 2024. Assalamualaikum. Sekedar menginformasi bahwa Bansos PKH tahap 1 Januari sampai Maret 2024 sudah salur. Silakan cek secara berkala. Jangan lupa laporannya. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk informasi ini bagaimana, apakah sudah tepat bantuan PKH tahap pertama sudah dicairkan? Kita akan sampaikan nanti. Kemudian ada di daerah lainnya, yaitu Kabupaten Pamekasan. Beliau juga menyampaikan bantuan PKH sudah cair. Nilainya bahkan kita membingungkan, yaitu Rp990.000. Masih ada sisa saldo Rp38.000. Ini bisa saja Rp1 juta. Nah, di daerah lain juga menyampaikan, beliau mengatakan, yang belum cair PKH dan BPNT tahap pertama coba dicek. Barangkali sudah cair. Punya saya sudah cair nih. Entah PKH atau BPNT. Ada saldo masuk Rp400.000. Sisa saldonya cukup banyak, Rp1,8 juta. Jadi teman-teman sahabat sosial, dari 3 informasi ini saja kita kurang yakin karena memang bantuan PKH dan BPNT itu cair lewat lembaga penyalur seperti Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Anggaplah ini lewat Bank Himbara karena lewat rekening BRI. Kemudian ada salah satu anggota PKH di salah satu grup, yaitu menyampaikan bantuan PKH tahap pertama sudah salur. Nah, teman-teman, bagaimana bisa mungkin lembaga penyalur mencairkan bantuannya? Bahwa bantuan, uang dana bantuannya saja belum masuk ke lembaga penyalur. Uang bantuan itu baru masuk ketika sudah SPM di data 6NG. Karena proses SPM ini tahu nggak artinya? Surat perintah membayar atau SP2D, surat perintah pencairan dana bantuan. Ketika sudah terbit SP2D-nya, barulah dana bantuan tersebut ditransfer ke lembaga penyalur. Baik itu Bank Himbara, BRI, Mandiri, kemudian BNI, termasuk Bank Syariah Indonesia. Jadi teman-teman sahabat sosial, di sistem saja belum SPM, bahkan masih strip sebagian KPM, tidak mungkin bantuannya sudah ditransfer ke lembaga penyalur. Lembaga penyalur pun menentukan proses verifikasi bagi setiap KPM, apakah data rekeningnya bermasalah atau tidak. Kemudian jika sudah cocok data rekeningnya, barulah dilakukan top up dana bantuan ke rekening KPM. Jadi teman-teman, korelasinya itu tidak mungkin dana bantuan sudah ditransfer ke lembaga penyalur, karena di 6NG saja masih strip keterangan sebagian KPM, bahkan sebagian KPM belum SPM.
Jadi beberapa tahapan untuk program bantuan PKH dan BPNT itu tahap finalnya sudah SPM. Ketika sudah proses pencairan berubah menjadi sudah transaksi keterangan SP2D-nya. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.